Website aja nggak ada kok skema tarif yang jelas tentang enterprise itu yang bagaimana, itu nggak ada yang menyebutkan. Malah yang kartu As Madura ada, yang kartu Ya, untuk kan memang banyak Pak. loh, tapi disebutkan di website itu. Dan untuk golongan ini boleh. Iya, lah malah yang enterprise nggak ada di di website itu. Iya. Lah jadi kan ini kan apa ya, kita ini sebagai konsumen ya dirugikan karena tidak ada transparansi dari pihak seluler kan gitu. Iya Pak. Iya. Nah ini kalau memang ruwet-ruwet ya saya tembuskan ini ke Dirjen Perlindungan Konsumen sama BPSK Malang. Karena ya, Pak, kalau untuk ini kan saya coba ajukan ya Pak. Iya. Kalau untuk ajukan sebisa karena pengalaman kemarin kan pernah bisa iya. berubah lah. Kenapa sekarang dipersulit nggak bisa gitu? Sedangkan saya punya nomor fleksi yang lain ya tetap nggak masalah ya, nggak berubah Iya. sampai sekarang gitu loh. Kalau memang seperti kebijakannya yang disampaikan kalau Pak ini sekarang ada kebijakan baru ini semua disatukan, tapi nyatanya nomor kartu as saya itu yang lain tetap nggak masalah kok. Ini kesalahannya karena yang pihak Gojeknya itu kan lancang itu tadi. Nah, dia ya nanti akan dipanggil itu kedua belah pihak berapa hari sama pihak Gojek. Lah kemarin sampean kan juga nggak transparan kalau ternyata nomor saya ini nomor corporate. Nah baru saya mengingat dengan ingatan saya sendiri, apa mungkin karena saya daftarkan Gojek baru sampean buka loh. Jadi kan nggak transparan juga sampean sama pelanggan kan gitu. Iya, kalau untuk dari kan kenapa saya tidak bilang itu kan soalnya dari sistem pun nggak terbaca Pak kalau untuk skema tarif enterprise itu masuk yang mana gitu loh. Soalnya udah saya cek untuk kartu as manapun ada itu nggak ada yang sama dengan enterprise. Jadi kita masih belum tahu, makanya kemarin kenapa Nah, apalagi sekarang nggak ada acuan dasaran hukum dalam arti skema yang jelas bagaimana, itu kan suatu dilema ini. Jadi kita konsumen ini seakan-akan kucing dalam karung gitu loh. Kita diterapkan skema seperti ini, tapi sebetulnya sampean sendiri itu nggak paham ini di website kita ini nggak disebutkan dasar hukumnya basicnya apa. Kalau kayak As Fleksi, As Madura kan gamblang disebutkan. Nah, ini kan merugikan konsumen ini kayak gini nih. Ya oke lah kalau memang maunya Telkomsel merubah tarif, tapi yang transparan gitu loh, disebutkan di website resminya, bukan hanya sekedar suatu rencana planning gitu loh. Karena kita pelanggan ini kan ya merasa dirugikan gitu loh. Apalagi kita pelanggan ya mulai tahun 2017 kan. Jadi kan paling nggak daya loyalitas lah. Dari nomor kakak saya yang terdaftar itu hampir 6 nomor itu atas nama Pak Hengki semua. Jadi saya ini pelanggan Telkomsel terbanyak saya di dalam satu kakak itu. ya Pak, kalau untuk mohon sebelumnya kalau untuk kartu Bapak ini untuk skemanya kan sistem Pak ya, itu sudah berubah enterprise. Dan dari kenapa skemanya sudah tidak ikut fleksibel karena dulu di tanggal ini Pak, saya tekan dulu dari di 2019 tanggal 11 bulan 5 itu Bapak jadi pernah berubah skemanya Pak, terus dikembalikan lagi ke skema tarif As Fleksi di tanggal 11 bulan 5 2019. Tapi pada saya kan bukan corporate kan? Iya, itu masih normal Pak, masih Iya. consumer personal biasa. Iya. Nah, terus di tanggal 12 bulan 4 2021 itu dia berubah menjadi enterprise. Nah itu kan atas istilahnya bisa dibilang itu tanpa seizin saya. Itu kan dari pihak ketiganya Pak. Lah, Itu kan mestinya jenengan sebagai pelayanan operatornya kan mengkonfirmasi. Lawang kita kartu hilang aja dipersulit. Ini kakaknya harus sama. Ini kalau atas namanya istrinya harus pakai surat kuasa. Lah ini bukan siapa-siapa saya kok. Tahu-tahu diloskan gitu kan ya gimana gitu loh. Jadi lagi-lagi konsumen dirugikan kalau konsumen sendiri yang mengurus dipersulit, dipertajam. Tapi kalau pihak ketiga itu sama-sama punya bisnis gitu, bos ketemu bos dipermudah. Padahal posisinya ya dia nggak bawa istilahnya itu izin dari saya, surat kuasa dari saya, tanda tangan nggak ada. Lawang istri saya atas nama istri saya aja, saya masih diminta tanda tangan istri saya ini bawa suami saya yang akan datang berapa hari. Lah ini sekarang saya kembalikan lagi. Kemarin waktu Gojek ngajukan nomor saya untuk dirubah korporat itu ada nggak surat kuasa dari saya? Kan nggak ada. Nah,
itu kan kalau untuk itu memang ya untuk personal Bapak sama dengan Gojek kan Pak, kalau untuk merubah jadi pernah mendaftarkan nomor Bapak ke Iya. Gojek, itu personal Bapak dengan Gojek. Tapi kan agreement-nya kan kembali lagi. Agreement-nya itu kan ke pihak Telkomsel. Kalau Telkomsel kan misalnya Kalau untuk kita kan cuma menerima Pak. Kalau untuk nomor terdaftar di corporate dari sistem langsung dia terdaftar corporate. lah dia kok punya sistemnya Telkomsel. Ya itu tadi kalau untuk Bapak mendaftarkan di Swadaya kan kita kerjasama dengan Gojek Grab itu untuk paket Swadayanya Pak. Lah Kalau iya. untuk Bapak mendaftar ke Gojek atau Grab ya otomatis dia menyetorkan nomor kalau sesuai dengan KTP dengan kakak Bapak yang dilampirkan itu otomatis bisa masuk dan itu ada konfirmasi melalui email Bapak. Nggak ada email dari pihak Gojek. Apalagi lah ya, apalagi kan gini, sudah tahu ini kan urusannya ini merubah tarif dasar skema. Lah mestinya itu kan sesuatu yang apa ya? Istilahnya itu yang benar-benar harus dipertanggungjawabkan, bukan terus tahu-tahu seenaknya diganti gitu tanpa seizin pemilik kan gitu. Lah kemarin bilangnya kan nggak gitu, bilangnya Pak ini memang ada ini dari wacana itu bahwa nomornya itu nantinya satu nomor, nggak ada afleksi, nggak ada simpati, hanya kartu Telkomsel gitu. Lah tapi ternyata bukan ini ada hubungannya sama wacana itu, ternyata ini memang ada ini permainan antara pihak ketiga sama pihak Telkomsel yang seperti itu. Akhirnya terjadilah suatu sengketa seperti ini. Kita sebagai konsumen tahu-tahu tanpa diinformasikan, tanpa diimbau, kita kan tahunya konsumen itu kan cuma daftarkan kan pihak aplikator nanya, Pak nomor teleponnya berapa? Ya sudah, saya sebutkan. Tapi nggak ada istilahnya dia mengedukasi, menginfokan bahwa ini akan dirubah tarif dasar skema tarifnya menjadi corporate, nggak ada seperti itu. Apalagi contohnya kayak dulu kan pernah sempat rame itu Telkomsel yang SMS yang menyedot pulsa. Itu kan lagi-lagi yang disalahkan kan pihak penyedia layanan operatornya. Yang dari SMS sekian-sekian, tapi yang tetap kena tuntutan yang pihak Telkomsel karena dia sebagai penyedia layanan mengapa mengamini, mengiyakan. Kalau misalkan kita datang, "Nun sewu, aku harus nyedot pulsane Bapak ini ya." Telkomsel kan mengiyakan, "Nggih, monggo." Kesedot. Kalau misalkan Telkomselnya memblokir, "Oh, nggak bisa, Pak." Kayak misalkan kayak perbankan. "Saya ingin tahu identitas rekening nomor ini, boleh nggak?" "Oh, nggak boleh Pak, ini kebijakan dari perbankan, nggak bisa kita memberitahukan, menginfokan alamat ini ke Bapak." Ya sama juga kalau misalkan Telkomsel bisa lebih tegas, bijak. Ada orang yang nuwun sewu, "Saya ini mau merubah tarifnya ini ya, boleh nggak?" Ya mestinya kan Telkomsel loh, "Bapak sudah konfirmasi nggak sama si nomor ini?" Kalau belum nggak bisa Pak, mesti kan gitu jawabannya. Sama dengan yang SMS dulu nyedot pulsa. Kalau memang ada salah satu layanan konten hanya nyedot pulsa, tapi sama Telkomsel dia kan, ya kesedot pulsanya si pemilik nomor itu tadi. Jadi kan lagi-lagi apa ya? Telkomsel itu selalu merugikan konsumen gitu loh. Iya, mohon maaf Pak kalau untuk kenyamanan seperti itu. Kalau untuk kembali ke kartu Bapak ini sendiri itu ya itu tadi Pak, untuk perubahannya itu sudah berubah dari bulan 4 kemarin. Nah itu yang Dulu malah saya pernah punya kartu afleksi. Itu masih hidup. Terus tahu-tahu dinyatakan hangus. Tapi ternyata setelah saya telusuri, terus saya komplain ke Mbak Eta, ternyata memang kesalahan sistem. Ternyata ada lonjakan pada saat pas tahun berapa itu ya, peralihan dari 2020. Malah sampean pernah cerita, memang Pak ada kesalahan sistem, jadinya sistemnya jadi carut marut dari sistem yang tadinya tarif ini jadi berubah gini. Yang tempat ada lonjakan apa itu? skema tarifnya Pak. Lonjakan apa sih kayak database itu dari servernya katanya gitu, hanya di tracing lagi, hanya ya ini nomor saya yang tadinya hidup memang hidup. Nah tapi karena gara-gara yang terjadi lonjakan server itu tadi, nomor saya sempat dinyatakan hangus kan, yang nomor yang belakangnya 830 itu. Yang 08510 472 2830 itu sempat itu dinyatakan hangus itu. Terus saya komplain sama Pak Eta, "Loh Pak, ini loh di aplikasi Telkomsel ini masih aktif sampai tanggal sekian." Lah periodnya kan 60 hari, 30 hari masa aktif, 30 hari masa tenggang gitu. "Oh iya Pak." Akhirnya nomor saya hidup lagi. Padahal secara kenyataan, kalau misalkan
melayani konsumen ngomong, oh nggak bisa Pak, kalau sudah nomor hangus nggak bisa hidup lagi. Contohnya bisa. Berarti semua itu kan bisa. Kayak contohnya sekarang ini. Intinya itu Telkomsel mau nggak merubah gitu aja. Bukannya nggak bisa gitu loh. Nomor yang hangus yang biasanya orang-orang sudah ditolak. Pak, nomornya Bapak hangus nggak bisa dihidupkan lagi. Tapi ternyata setelah saya bisa memberikan suatu data-data bukti kalau nomor saya itu memang masih aktif, mesti tuman, mesti kandhani. Ya itu terus kemudian ternyata nomor itu kok bisa diaktifkan lagi gitu loh. Ya, gimana gitu coba jawabannya? Kan semua kita yang setor data, kalau semisal ada komplain dari pelanggan itu kan kita juga berpacuan dengan data Pak. Loh, lah iya. Kenapa saya mintain data-data ya itu tadi saya sebenarnya ingin membantu Bapak. Betul. Nah, kalau kemarin saya minta ini kan tanpa alasan, bukan tanpa alasan ya Pak. Iya. Jadi biar saya itu bisa mengajukan betul. Dan saya kan sudah melakukan hal itu. Iya. Saya itu sudah istilahnya tuh coro misalkan uang itu pegawai ku nurut gak bantah. Pak, saya minta ini Bapak tolong nun sewu mengkonfirmasi kepada pihak Gojek. Ya, untuk begini tak turuti sampai saya riwa-riwi itu ya. Saya ngerti. Jadi bukannya terus saya itu orangnya juga saklek terus orangnya ini keras batu nih Pak Egi. Enggak, saya ini apa yang dibutuhkan jenengan nih saya gimana caranya saya ini gitu loh. Ngerti Pak, cuman kan saya sebagai posisi di sini itu kan juga saya menyetorkan data. Jadi yang tadi saya jelaskan Pak, untuk Bapak ini sudah beralih skema tarifnya di tanggal yang bulan 5 2019. Itu ini jawaban dari IT Pak. Kemarin kan saya bilang ini saya ajukan dulu Pak ke rekan IT, kenapa untuk telepon di yang Bapak kemarin itu untuk skemanya segini. Nah, itu jawaban dari IT itu untuk tanggal bulan 5 kemarin tanggal 11 2019 itu ada perubahan Pak, perubahan untuk as flexi menjadi as. Nah, itu ada pengurusan di situ. Nah, itu kan masih belum corporate Pak. Nah, ini terus ini saya ajukan ini untuk memasukkan laporan, ini bisa enggak untuk kartu Bapak dirubah kembali ke skema consumer personal biasa. Jadi nanti untuk skemanya as flexi. Nah, ini kan saya mintakan ini kan bukan tanpa alasan Pak, Bapak saya suruh Bapak. Iya. Loh, saya tuh nggak marah, Mas. Saya bukan dalam arti aku mbok kongkon riwarwi neng di terus saya nggak terima, enggak Mas. Yang saya nggak terimanya itu tadi kan sampean sempat berstatement akhirnya itu membuat saya itu gelo, ambiar, Pak ini dari nggak bisa Pak, ini jadi as flexi loh. Loh kenapa nggak bisa? Lawong ini sekarang posisinya kesalahan bukan dari saya, sama juga yang terjadi pada nomor yang 08510 472 2830 itu pernah dinyatakan hangus. Tapi ternyata setelah saya berargumentasi, saya membawa bukti-bukti yang akurat, ternyata nomor ini bisa diaktifkan lagi, bahkan masih tetap prabayar. Coba sampean tracing 08510 472 2830. Saya kan pernah komplain kalau masalah nomor itu hangus itu. Ada kalau memang eskalasi di sistem itu kan pastinya kan nyimpen lah histori pelanggan itu pernah komplain pas tanggal berapa kan ada laporan. Coba di tracing itu. Saya pernah nggak laporan masalah nomor ini hangus 08510 4722 830. Ada saya laporan nomor itu hangus. Tapi ternyata setelah saya berargumentasi, saya memberikan bukti-bukti akurat bahwa menurut aplikasi My Telkomsel bahwa nomor saya sebetulnya masih hidup karena masih ada masa 60 hari periode itu tadi, masa aktif sama masa hangus. Nah, saya masih belum melewati hal itu. Nah, itu kan pasti ada data yang disetorkan ke pusat Pak. Ini sayang. Pak, saya kayak kalau untuk saya Pak, untuk SOP yang baru kan kemarin kan juga saya jelaskan ke Pak Anggi Pak, kalau untuk sudah ke as biasa itu otomatis sekarang sudah tidak bisa. Dan kenapa dulu bisa itu karena sekarang sudah itu tadi, kalau untuk kartu perdana as flexi as loop simpati itu semua jadi satu. Nah, itu kenapa yang as flexi untuk skemanya sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, itu tadi Pak, mungkin ada pembaruan di kitanya. Nah, ini
kenapa kan ini kan sambil saya sodorkan Pak, nah ini kenapa enterprise gitu loh Pak. Jadi maksudnya ini saya lampirkan juga, ini bisa enggak dicopot untuk kembali ke skema ekspresi, padahal Pak Hengki enggak tahu untuk nomornya itu menjadi corporate. Nah kan ini kuat kan Pak, untuk menunjukkan laporanku juga ke pusat. Nah kalau untuk dari personal saya sendiri, kalau untuk setahu saya untuk kartu as fleksi skemanya sudah berubah kartu as itu sudah nggak bisa kembali. Tapi kurang tahu kalau saya lampirkan ini gitu loh Pak. Saya usahakan seperti itu. Iya. Tapi melihat pengalaman yang kemarin itu, yang apa namanya? Contohnya kayak yang SOP masalah nomor hangus. Itu kan sudah kartu mati tuh. Hangus ya hangus, nggak bisa hidup lagi. Tapi kenapa ini bisa hidup lagi? Berarti intinya kan sebetulnya kan mau apa enggak gitu aja kan? Iya bahkan kita kan nyetor data customer yang komplain itu kan nggak anggur ini hidupkan itu. Ya iya, makanya saya ini dengan posisi saya memang merasa saya ini kayak dizolimi. Ya saya tetap memperjuangkan lah. Saya makanya membawa ini bukti saya itu nggak mau tahu, saya nggak terima, saya nggak suka kalau saya diginikan gitu loh. Jadi saya ini memang benar-benar apa istilahnya itu tetap memperjuangkan hak saya. Nomor saya nomor fleksi, kenapa dijadikan corporate sehingga nomor saya jadi seperti ini mahal. Lah terus kok tahu-tahu sekarang karena kesalahan yang dibuat bukan dari saya, kenapa kok saya yang akhirnya mendapatkan suatu kerugian, yaitu katanya nggak bisa kembali ke nomor fleksi. Nah ini kan saya kan mengalami kerugian, mestinya pihak Telkomsel yang mensomasi pihak Gojek gitu loh. Karena apa? Karena memberikan suatu data tanpa surat kuasa dari si pemilik nomor untuk dijadwalkan corporate gitu loh. Mestinya kalau Telkomsel kan sudah tahu lah masalah agreement perjanjian itu apa yang harus dilampirkan. Nggak angger karena sama-sama kolektif dia bawa sekian nomor, mungkin ya nggak tahu hitung-hitung kalkulatornya itu, hitung bisnisnya itu profit achieve, akhirnya diterima aja. Ya kita yang nggak terima kayak gitu loh. Makanya kalau ini nggak selesai, saya tembuskan ke Dirjen Perlindungan Konsumen sama BPSK Kota Malang ini. Karena ini suatu kasus juga, karena Telkomsel pernah juga melakukan kasus yang sama, merugikan pelanggan konsumen dengan SMS yang ini konten-konten itu pernah sekitar tahun berapa itu, 2007 atau berapa, masih ingat saya itu. Ya Pak, ini kalau saya pribadi sendiri ya saya bantu ajukan dulu Pak, kalau misal jawaban dari atas ya sudah tidak bisa, saya sampaikan ke Pak Hengki seperti apa adanya jawabannya Pak. Soalnya kan kalau saya sendiri, saya siapa sih Pak di sini? Saya cuma, gini. Menangani. Oke, gini. Kemarin kan sampean bilang, Pak Udinya masih ada acara. Lah sekarang masa hari ini tetap nggak mau ketemu sama saya. Ya nanti saya usahakan, ini kan saya lampirkan dulu Pak. Kalau untuk mau bertemu dengan atasan itu kan harus melampirkan semua data yang betul. Ada. Itu kalau saya ngobrol-ngobrolkan aja ke atasan, ya. Mau ketemu ya. Enggak, maksud saya gini. Pak Odi kan penggantinya Mbak Eta toh. Mbak Eta kan geser jabatan toh. Maksud saya kepribadiannya tuh, karakternya dia itu kan mestinya ya, kita ini pelanggan ya, apalagi pelanggan loyalitas. Kan seperti Mbak Eta lakukan. Saya nggak janjian sama Mbak Eta mau langsung ketemu sama saya. Kenapa si Odi nggak mau? Nah ini kenapa gitu loh? Egonya di mana gitu loh? Iya Pak. Makanya. Jadi saya coba jadi dulu. Ya kalau Mas Arfi kan bilang, maaf Pak, saya ini siapa, saya kan punya wewenang. Oke lah kalau sampean kayak gitu, saya memang memaklumi. Lah pertanyaan saya pingin langsung ngomong sama atasannya sampean, saya mau berargumentasi karena masalah saya ini gitu loh, opini saya ini harus didengar gitu loh. Iya baik Pak. Jadi biar dianya agar tahu statement apa yang akan saya lakukan, langkah apa yang akan saya tempuh kalau memang ini ternyata nggak bisa di ACC gitu loh. Iya Pak. Baik. Ini saya coba konfirmasi dulu Pak ya. Iya. Saya bawa dalam dulu untuk data-datanya dulu ya. Iya. Dihitung sebentar ya Pak. Iya.